Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Handayani M, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5. Jadi saya membuat video ini guna untuk memenuhi salah satu tugas final mata kuliah, yaitu komunikasi organisasi. Jadi materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu jaringan organisasi. Jadi sebelum itu perlu kita ketahui apa sih pengertian dari jaringan dalam organisasi. Teman-teman, jaringan dalam organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari elemen yang di dalamnya saling berhubungan satu sama lain. Nama lain dari jaringan adalah networking. Jaringan atau networking didefinisikan sebagai struktur sosial yang diciptakan melalui komunikasi, di antaranya sejumlah individu dan kelompok. Ketika orang berkomunikasi dengan orang lain, maka terciptalah hubungan atau link yang merupakan garis-garis komunikasi dalam organisasi. Selanjutnya kita masuk pada jaringan komunikasi. Nah, dalam jaringan komunikasi, dalam organisasi ada dinamakan jaringan komunikasi yang terdiri dari dua, yaitu yang pertama ada jaringan formal, yang kedua ada jaringan informal. Jaringan formal. Komunikasi formal adalah jenis jaringan komunikasi yang ada dalam aturan atau norma yang ditetapkan oleh suatu organisasi yang digunakan untuk perilaku komunikatif. Jadi jaringan formal ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada komunikasi ke bawah atau biasa disebut dengan downward communication. Komunikasi yang dimulai dari bagian atas hierarki organisasi dan kemudian dikirim ke anak terendah atau terbawah dari hierarki organisasi tersebut. Yang kedua ada komunikasi ke atas atau biasa disebut dengan upward communication. Komunikasi ke atas terdiri dari pesan yang dimulai dari bagian bawah hierarki dan dikirim ke atas hierarki melalui anak tangga tertinggi. Yang ketiga ada komunikasi horizontal, di mana komunikasi ini terdiri dari pesan yang dikirim ke individu lain pada anak tangga yang sama dari hierarki organisasi. Selanjutnya ada jaringan informal. Komunikasi informal bersifat kasual dan spontan, sedangkan komunikasi formal lebih difikirkan dan disiapkan dari pengalaman belajar atau pelatihan terorganisir. Jadi ada 4 jenis dalam jaringan informal. Yang pertama ada single strand network, di mana proses komunikasi sangat linear dan informasi berpindah dari satu orang ke orang berikutnya. Yang kedua ada gossip communication network, di mana komunikasi selentingan antara manajer bawah dan menengah. Yang ketiga ada probability communication network. Dalam jaringan komunikasi probabilitas, seseorang memiliki satu individu lain sebagai sumber utama pesan yang secara acak memilih orang-orang di dalam jaringan komunikasinya untuk mengomunikasikan pesan tersebut. Yang terakhir ada cluster network. Jenis jaringan ini jauh lebih sistematis daripada jaringan probabilitas. Nah, selanjutnya teman-teman ada peran dalam jaringan. Yang pertama ada peran sebagai jembatan, di mana anggota suatu kelompok merangkap atau menjadi anggota kelompok lainnya. Yang kedua, ada peran sebagai penghubung, di mana peran ini jika ia menghubungkan dua kelompok tetapi ia sendiri bukan anggota keduanya. Yang ketiga, ada pemisah, di mana seseorang berperan sebagai pemisah jika ia tak terhubung atau terkait sama sekali dengan anggota lain. Jadi teman-teman, suatu jaringan juga dapat dicirikan melalui sejumlah kualitas yang dimilikinya. Peneliti jaringan harus melihat berbagai variabel yang terkait dengan keterhubungan berbagai individu dalam jaringan. Nah, dalam hal ini kita dapat melihat pada fungsi jaringan, tingkat keterhubungan, sentralitas dan desentralitas, kemudian derajat pemisah. Berikutnya kita masuk pada fungsi jaringan organisasi. Nah, ada beberapa fungsi dalam jaringan organisasi. Yang pertama ada mengontrol aliran informasi. Yang kedua, menyatukan orang-orang dengan kepentingan yang sama. Yang ketiga, membangun interpretasi yang sama. Yang keempat, mendorong pengaruh sosial. Dan yang terakhir,
memungkinkan terjadinya tukar-menukar sumber daya. Jadi itulah tadi pembahasan saya terkait jaringan organisasi. Semoga ini membantu dan saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.